Sudah dibantai Rosuryo yang coba kalau kita lihat lagi statement ini tidak bernilai karena tidak dihadirkan di ruang kita bukan bicara statement ini bernilai. Saya menjelaskan ke publik apa yang dikatakan menggunakan yang kita teknologi tunggu. saintifik. Udahlah. Jangan Itu sampaikan Andi Azwani sama dengan menipunya ketika dia mengatakan scan asli ijazah. Kalau ngeprint kayak gini, KPK juga bisa. Anda sudah dilaporkan sekarang ini. Jadi kalau kita lihat ini Ozinuddin ini sedang berhalusinasi, menggambarkan sebuah foto itu kan. Ya, kan dari dulu kita katakan, ya, rektor juga mengatakan Ibu Ovilia bahwasannya yang berkacamata itu sudah lazim pada saat itu, nggak ada namanya pembatasan itu. Dengan gaya kacamata vintage itu ya, oke. Ya kecuali yang berkacamata sunglasses gitu loh, ya. Ya nggak boleh dong. Itu nggak boleh, jelas. Dan kan saya sudah juga ungkapkan beberapa contoh ya. Yang berkacamata, saya juga bawa di sini yang berkacamata untuk itu. Ya, itu hal yang biasa. Di mana? Di UI pun juga ada. Siapa? Ade Armando. Ade Armando ngasih tahu saya, nih foto saya berkacamata. Bahwasanya semuanya tuh bisa. Ya, jadi kalau yang dikatakan masalah kacamata lagi masalah foto, ini klasik menurut saya. Awal pertama itu adalah fotonya siapa? Hari Mulyono, ya kan? Kemudian dibantah, ada bukti. Bergeser, Dumatno. Wah luar biasa ketika berbicara tentang Dumatno itu. Ini adalah foto Dumatno. Ponakan saya sudah bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu mengaku itu adalah foto ayah saya. Ketika saya bertemu dengan Dumatno, saya wawancara dia. Apa yang dia bilang? Anak saya itu perempuan anggota DPRD. Itu fitnah. Itu bukan foto saya, itu fotonya Pak Jokowi. Kemudian apa yang dia bilang? Nggak ada, mana Dumatno? Ini kan saya bilang, ini ada suatu penyakit yang delusinya sangat tinggi untuk itu. Ya, kemudian apa lagi setelah itu? Balik lagi fotonya, kumisnya beda, kupingnya lain. Ini kayak avatar bicaranya ya. Oke. Ya kan? Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Ingin mengulur waktu. Ya kayak sih, saya sih berharap bahwa Polda Metro Jaya bisa tepat P21-nya. Saya mau dengar ke Bang Refli. Bang, tadi disampaikan foto muda, foto tua itu bisa berubah atau seperti apa? Begini ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah. Harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi. Oke? Itu dulu standing point-nya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir dan lain sebagainya. Kita kan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya maaf kata tidak terlalu bagus apa ya. Nah dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RRT ini beda semua. Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof. Bukan perasaan. Kalau perasaan itu satu. Itu kan baru satu aspek. Aspek lainnya kan ada. Kemarin kok ini tidak ada embossnya, tiba-tiba ada emboss. Gak ada watermarknya, tiba-tiba ada watermark. Kan begitu. Kemudian logo UGM yang kemudian kata Adi Aswan asli ternyata agak merah sedikit. Sebentar. Nah, lalu yang terjadi adalah ketidakpercayaan orang terhadap dokumen itu selalu melalui serangkaian scientific proof. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Yang paling penting itu. Tim Anda sudah melihat dengan foto Jokowi zaman dulu di sehari-hariannya. Dengan keluarga, dengan itu Anda sudah membandingkan begitu ya. Jadi itu kesimpulan mereka. Bahkan Roy Suryo tidak berubah. 99,9% itu foto itu bukan Jokowi, 99,9% itu ijazah itu palsu. Kenapa cuma 99,9? Karena 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Oke, baik. Ya, itu saya. Apa yang ini Jadi kita bicara tentang scientific. Saya juga bicara scientific. Saya menggunakan VGG Face, ya. Saya menggunakan Udah itu dibantah Roy Suryo itu. Bagaimana dia bisa membantah? Dia nggak bisa membantah. Udah dibantah Roy Suryo.
Sudah dibantai Rosuryo yang Coba kalau begitu kita Sekali lihat. lagi statement ini tidak bernilai karena tidak dihadirkan di ruang Kita bukan persidangan. bicara Semua statement ini bernilai. tadi baru Saya bernilai menjelaskan kalau ke dibawa publik persidangan. apa yang dikatakan Dan itu menggunakan sebenarnya yang namanya kita teknologi tunggu saintifik. karena itu Udahlah. jangan Itu, sampaikan saja hanya Andi isu. Azwani sama dengan menipunya ketika dia mengatakan Coba scan lihat. asli ijazah. Kalau ngeprint kayak gini, Ini KPK juga bisa. Anda sudah dilaporkan Perlu sekarang ini. penjelasan, Dan ini nggak waktu perlu dia Andi presiden. Azwan. Semua cocok. Ya, Oke. kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Oke, Ya, jadi kalau penelitian jadi siapa? apa yang dilakukan oleh Diverifikasi mereka oleh siapa? adalah bagaimana Forumnya apa? memanipulasi Kalau cuma yang mestinya googling, bisa print out, dikerjakan semua orang juga menggunakan bisa. open source software Oke. yang itu mudah. Semua ahli bagaimana multimedia dengan bisa klaim melakukan ijazah? itu. Oke. Bisa Ijazah asli menemukan yang gimana, namanya bro? adanya lintasan di jas hitam. Adanya Sama seperti Bung Andi yang Azwan saat namanya motong ada scan ijazah asli kan Ada buktinya ada yang juga namanya gitu loh. Jadi watermark jangan itu. bernilai. Baik. Tapi mereka tidak Karena melakukan dibutuhkan itu itu saintifik, bukan dengan pengototan. tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi Oke. bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Oke. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Mbak Rifai sedikit Bang, tambahkan Mbak, ini akan dibawa ke pengadilan nanti ya Bang? Nah, selain yang dijelaskan Jadi ijazah tadi Bang asli Andi, gimana nih ceritanya? Jangan lupa juga sudah sudah ada dilaporkan 22 ke ahli Polda Metro Jaya. yang menguatkan persangkaan dan sudah didengar keterangannya oleh penyidik. Oke. Nanti di persidangan lah kita dengar. Ini ahli-ahli juga kompeten dari institusi-institusi yang apa namanya kredibel ya. Jangan Oke, melakukan Bang Refli, Bang Kozik sepertinya harus dibawa ke persidangan kalau kata Mbak Rifai. Tapi kita akan Oke. bahas usai jeda, tetaplah di interupsi. Publik ingin tahu pasti sampai kapan kasus ijazah palsu Jokowi ini akan segera selesai. Bang Refli tadi dikatakan bawa ke persidangan saja karena apa yang Anda katakan belum tentu sama dengan apa yang Jadi mereka dikatakan oleh ini Andi Azwan. melakukan people deception. Kenapa? Pembohongan publik. Ingat ya, pidana itu nanti ujung-ujungnya akan membuktikan apakah Roy Suryo melakukan edit dokumen atau tidak. Rismon melakukan edit dokumen atau tidak. Dr. Tifa melakukan ujar kebencian atau tidak. Sama seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Karena itu nanti harus kita kawal persidangan ini sampai pembuktian ijazah. Jangan menghindar dari sana. Sebentar Ya. Bang, tapi di Solo Citizen Lawsuit juga banyak data yang katanya belum lengkap. Kenapa Iya. kalau sudah ada semuanya langsung dibawa aja Bang biar cepat persidangannya? You know, ya kalau kita bicara tentang pembuktian ijazah ini kan harus vice versa, dua pihak. Oke. Jadi pihak penggugat membawa dokumennya, membawa ahlinya, pihak tergugat juga turut. I see. Kita bicara tentang yang namanya public responsibility. Ini kan public affair, masalah publik. Ini ijazah bukan ijazah Hosinuddin, ini ijazah mantan presiden. Kredibilitas bangsa ini dipertaruhkan. Masa orang berdebat 2-3 tahun hanya untuk menentukan ijazah presiden 10 tahun itu asli atau tidak. Kalau kita mau berbangsa secara beradab, civilized, maka itu harus diselesaikan. Nah, forumnya itu ada di Citizen Lawsuit di Solo tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pihak Pak Jokowi mau membuktikan atau tidak? Jangan-jangan dia berlindung di balik, loh silakan penggugat yang membuktikan dan lain sebagainya. Berlindung di balik penggugat silakan membuktikan. Bang Rifai tambahkan dulu sebentar. Saya ingin tadi katanya belum selesai ya Dua-duanya Bang Rifai harus ya. kalau Enggak niatnya juga, ingin. Pak. Jadi kembali lagi Iya. apa namanya, ini kan negara hukum. Ya. Ya, kita negara hukum yang mau tidak mau menyelesaikan dengan forum hukum, mau forum apa lagi? Iya. Perdebatan sudah 3 tahun, nggak ada habisnya. Ya, Nggak ada habisnya karena tidak terus jujur. menerus masyarakat dibingungkan, dipusingkan, maka Hukum yang sudah terbaik 8 adalah bulan, begitu ya? dibawa ke forum yang tepat. Saya lagi-lagi saya lebih percaya dengan forum pidana, kenapa? Karena bisa saintifik. Oke. Apa namanya laboratorium segala macam bisa turun. Kalau di perdata itu dibatasi. Terus saya mau komentari, tadi Bang Refli bilang keyakinannya Pak Roy 99,9. Enggak loh. Awalnya 1 miliar %. Very absolute. Seiring waktu berjalan turun jadi 99. Menurut Artinya Anda 0,1%-nya apa? Ini sudah goyang gitu dengan Oke, keyakinan baik. seiring Orang yang berjalan. ngikuti angka Tapi seperti itu dan kembali kemudian lagi, mempermasalahkannya pasti orang yang nggak benar. konsistensi. konsisten dari Oke. yang dituduh-tuduh pun berubah-ubah tadi sudah dijelaskan Anda ya. harus paham Terus antara presentasinya bercanda juga sama angka yang terus. absolut, Oke. angka yang benar. Paling terbaik adalah Karena ada persentase ya sudah lebih sidang. dari Oke. 100%. Beliau yakin kalau dilarikan lagi ke perdata bagaimana? Perdata gak bakal menyelesaikan. Apalagi ya, lagi-lagi petitumnya sudah keliru dalam pandangan saya. Oke Bang Nggak ada Kozik, keliru. gimana nggak konsisten Nggak ada keliru katanya, Bang? petitumnya. Petitumnya tidak hanya Jokowi tapi UGM juga Bang, yang di. kita kasih kesempatan Bang Kozik dulu. Digugat. Ipar menyebut ini 11.000 triliun persen itu palsu. Ini kan ungkapan metafora yang ingin menegaskan memang ijazah ini benar-benar bermasalah. Oke. Sehingga kalkulasi tentang jumlah angka itu tidak relevan untuk menuduh orang itu tidak konsisten atau tidak. Tetapi yang diukur itu apakah dia tetap teguh menyatakan ijazah itu palsu atau tidak. Dan ini sudah terbukti sejak sebelum ada laporan, sejak setelah ada laporan, sejak status tersangka, bahkan sejak gelar perkara khusus ditunjukkan tetap mereka konsisten menyatakan ijazah itu palsu.